Putrianingrum. Oh, ya. Hadir, Kak. Oke. Oke, untuk diulangi yang pertama ada Iqbal Fajria Salman. Sepertinya baru hadir. Hadir, Kak. Oke. Dia Noni Safitri. Hadir, Kak. M. Isa Dharma. Raina Naura Islam. Belum juga. Maura Azahra Muhtar. Hadir, Kak. Oke. Lalu Safira Alimni Azra. Hadir, Kak. Ini terus Dwi Saputri. Kemudian Gulam Nur Hisam. Laila Zakiyah Izzatus Sya'bani. Juga. Lalu Virus Akifah. Hadir, Kak. Oke. Kemudian untuk lomba LKTI, ini saya menyebutkan nama kelompoknya ya. Yang pertama ada kelompok kata Al-Risha. Apakah perwakilannya sudah ada yang join? Ini belum. Kedua, Awan Cita. Oke, belum juga. Yang ketiga, Tip Novanala. Sepertinya banyak yang belum ya. Tim Kecebong. Hadir, Kak. Oke. Kemudian tim Man 1C Research Collective. Belum. The Deciders. Hadir, Kak. Oke. Kemudian tim Indika. Tim Nasafi. Belum juga. Kemudian kelompok Invicta. Hadir, Kak. Kemudian Ciokcis. Kelompok Ciokcis. Sudah ada belum? Kemudian tim karya ilmiah Baratas. Dan juga tim Clovers. Belum ada. Kemudian tim Ziliam 2KM. Belum ada juga. Kemudian tim Bismillah. Zilia M2KM sudah hadir, Kak. Oke. Untuk tim Bismillah, sudah hadir belum? Hadir. Oke. Kemudian tim Wild Roots Team. Sudah hadir belum ya? Wild Roots Team. Oke.
Kemudian tim FAD Ali Saman. Hadir, Kak. Oke. Kemudian untuk lomba konten video, yang pertama tim Fair Deluxe, apakah sudah hadir? Sudah hadir. Ini gimana? Iya, iya. Yang lamanya nggak Zoom. Kemudian yang kedua, tim Siti Khadijah. Apakah sudah hadir perwakilannya? Belum ya. Kemudian tim Sarana. Burung Desi ya. Udah kamu kan. Tim Sarana. Belum ya. Kemudian Guardian of Earth. Tim Masih. Muhimkes. Oh ya, Guardian of Earth udah. Oke. Kemudian tim Muhimkes. Ya. Oke. Kemudian tim Power Rangers. Untuk tim Power Rangers sudah hadir ya, Kak? Oke. Oke. Terima kasih. Ya. Kemudian tim Earthior. Earthior udah hadir belum ya? Sudah, Kak. Hmm. Kemudian tim Java One. Hadir, Kak. Hmm. Kemudian tim Sea Spark Team. Sea Spark Team. Ini belum ada ya. Dan tim Deciders. Hadir, Kak. Oke.
Oke, kita mulai aja ya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum mulai acara technical meeting pada pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ini berdoa selesai. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Lomba Festival Keanekaragaman Hayati 2025. Oke, hari ini kita akan melaksanakan technical meeting untuk lomba-lomba di Festival Keanekaragaman Hayati. Nah, untuk technical meeting kali ini kita ada beberapa rangkaian acara. Yang pertama ada sambutan dari ketua acara, kemudian ada sesi pematerian dan juga diskusi. Kemudian yang terakhir acara inti yaitu pembacaan teknis lomba. Oke, sebelumnya mungkin perkenalkan saya Salma Nabila Safirahat. Di sini akan menjadi MC yang memandu technical meeting pada pagi hari ini. Oke, untuk yang pertama akan ada sambutan dari Ketua Acara Festival Keanekaragaman Hayati. Untuk Isnaini Fitriana, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Salma atas waktunya. Sebelumnya, mohon maaf ya karena nggak bisa on cam karena kebetulan perangkat yang saya gunakan sedang agak error begitu. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Lagi, Kak. Oke, saya sebelumnya perkenalkan saya Isnaini Fitriana. Di sini saya selaku Ketua Panitia dan perwakilan dari Panitia Festival Keanekaragaman Hayati mau mengucapkan selamat datang di acara yang sangat spesial ini ya teman-teman. Nah, festival ini menjadi wadah bagi kita semua untuk berbagi pengetahuan, kemudian kreativitas, semangat dan juga langkah awal kita untuk menjadi generasi muda yang melestarikan lingkungan dan keanekaragaman hayati seperti itu. Nah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini dan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras dalam kegiatan ini. Nah, mari kita jadikan Festival Kehati ini, teman-teman, untuk menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran kita dan kepedulian kita terhadap lingkungan keanekaragaman hayati. Nah, semoga acara ini juga dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkontribusi dalam melestarikan alam dan juga lingkungan di sekitar kita. Nah, semoga juga dari festival ini teman-teman menjadi manusia yang lebih bermanfaat bagi lingkungan kita. Begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Mbak Isna. Dan untuk acara yang selanjutnya, ini kita akan ada sesi pematerian dan diskusi ya. Jadi sesi ini itu sebagai pembuka untuk kita membedah lebih dalam lagi tentang tema besar lomba dan juga tentang isu keanekaragaman hayati yang menjadi dasar kita menyelenggarakan acara ini. Nah, untuk sesi ini akan dipandu oleh Mbak Dwi Fatmawati. Diharapkan nanti teman-teman pada menyimak dan aktif ya saat diskusi bersama Mbak Fatma ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin untuk Mbak Fatma bisa langsung memaparkan materi dan sekaligus
memandu diskusinya. Oke, terima kasih Kak Selma atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Lomba Festival Keanekaragaman Hayati tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Kak. Alhamdulillah, semua ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kebaikan di setiap harinya. Oke, tak kenal maka kenalan. Perkenalkan, nama saya Dwi Fatmawati. Teman-teman bisa panggil aku Fatma. Di sini saya akan memberikan sedikit materi. Tapi sebelumnya kita juga akan melakukan games kecil-kecilan. Jadi sebelum kita masuk ke materi diskusi, kita akan melakukan games sederhana. Jadi teman-teman bisa membuka aplikasi atau website tentang Kahoot. Bentar, saya dulu. Bisa langsung nggak teman-teman ya? Pak Awan bisa gantian subscribe pin aku dulu nggak? Yang games Kahoot. Bentar. Bentar, masih ada kendala. Apakah sudah terlihat? Udah, Kak. Oke, jadi teman-teman semua bisa bergabung di Kahoot, www.kahoot.it, atau bisa di aplikasi Kahoot, bisa langsung memasukkan pin game yang sudah tertera di layar, atau bisa langsung scan. Maka kuota peserta sekitar 40. Jadi di sini sebelum saya akan memaparkan sedikit materi tentang tema besar lomba kita. Jadi kita ada games sebelumnya. Ya, baik, saya tunggu untuk pesertanya. Silakan untuk peserta yang belum masuk bisa langsung mengetikkan pin game atau bisa scan. Jadi di sini nanti ada peringkat ya, peringkat 1, 2, 3. Jadi teman-teman bisa mengerjakan dengan benar.
Masih 14. Oke, saya tunggu 2 menit lagi. Nah, 20 peserta. Tentunya soal-soal yang terdapat pada games ini itu akan memiliki keterkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Oke. Oke, apa bisa dimulai sekarang? Atau masih ada peserta yang belum masuk? Oke, mungkin bisa saya mulai ya. Ini ada 22 peserta. Oke. 23. Oke, ini sudah ada 25 peserta. Bisa saya mulai sekarang ya? Oke. Kapan dalam keanekaragaman hayati terdiri dari menjawab.
keren sekali. Hmm. Tidak pendapat tersendiri dan para pemain seperti oleh semacam. Yang pertama adalah yang kedua ada yang peringkat ketiga ada plus kepada ketiga peserta yang sudah mendaftar ini ada sudah mendapat dua dan merupakan
Oke, tadi ada 3 peringkat peserta yang mendapatkan poin tertinggi. Mungkin kita sekali lagi kita beri applause ke teman-teman yang sudah mendapatkan poin tertinggi dari games tadi. Gimana tadi soalnya? Gampang-gampang atau susah-susah teman-teman? Gampang. Gampang. Kak. Gampang. Gampang ya. Jadi itu sebagai gambaran ini. Ya, mungkin untuk Kak Awan bisa share screen lagi terkait tadi slide materi. Nah, nanti yang tadi dapat peringkat 1, 2, 3 bisa menghubungi panitia, tanya ada hadiahnya atau enggak gitu ya. Oke. Nah, kita tadi udah mengerjakan ada sekitar 10 soal yang terkait dengan keanekaragaman hayati yang sebagai tema besar lomba kita, yaitu ada lomba festival keanekaragaman hayati yang terdiri dari lomba poster, lomba karya tulis ilmiah, dan juga ada lomba konten video. Oke, selanjutnya kawan. Baik, di sini saya menampilkan beberapa gambar. Teman-teman bisa nggak menyebutkan gambar apa aja sih yang ada di layar Zoom ini? Mungkin bisa on mic. Coba, ada apa aja sih? Orangutan. Oke, Orangutan. ada orangutan. Terus? Bakteri, Kantong kupu-kupu, semar. Kupu-kupu, ya betul, ada Kantong kantong semar. semar. Terus ini bukan bakteri ya, ini ada protista. Lalu ada lagi? Lumut. Ada apa lagi? Oh ya, ini alge. Lalu ada apa lagi? Itu yang di pojok kanan atas yang seperti mangkuk itu apa? Jamur. Oh ya betul, itu adalah jamur ya teman-teman. Jadi di sini tuh ada berbagai macam makhluk hidup. Ada dari hewan, ada dari tumbuhan, dan juga ada dari jamur. Terus ada protista, ada alge. Dari semua gambar yang ada di layar ini merupakan bentuk dari keanekaragaman hayati. Oke, selanjutnya setelah kita melihat berbagai macam gambar yang sudah disediakan pada slide sebelumnya, lalu apa sih itu keanekaragaman hayati? Di sini ada teman-teman yang bisa menyebutkan nggak secara sederhana apa sih sebenarnya keanekaragaman hayati itu? Mungkin bisa mic atau mengangkat tangan raise hand terus bisa menjawab pertanyaan dari saya. Silakan. Boleh secara sederhana, boleh. Oke, ada yang tahu apa itu keanekaragaman hayati? Segala keberagaman makhluk hidup yang ada di bumi. Oke. Kalau Betul menurut sekali. saya, Coba ada yang lain? Kak, Oke. kalau menurut aku, keanekaragaman hayati atau yang disebut biodiversity adalah keberagaman makhluk hidup yang mencakup semua bentuk kehidupan di bumi, baik hewan, tumbuhan, mikroorganisme, hingga ekosistem tempat mereka hidup. Terima kasih. Oke. Betul sekali ya, tadi ada Muhammad Nabil Albana. Sama sebelumnya itu siapa ya tadi? Ini tergeser sama. Alda Gracia. Oh ya. Jadi menurut pendapatnya teman-teman sudah menjawab, itu betul sekali. Jadi keanekaragaman hayati itu adalah satu kesatuan atau variasi semua makhluk hidup, berarti entah itu bakteri, terus ada jamur, tumbuh-tumbuhan, lalu hewan yang ada atau yang tinggal di bumi dari tingkatan terendah
ada keanekaragaman hayati hingga keanekaragaman tingkat tertinggi, yaitu keanekaragaman ekosistem. Oke, selanjutnya. Wah, di sini saya menambahkan gambar lagi, ada 9 gambar. Lalu ini ada pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan satu kesatuan variasi makhluk hidup yang ada di bumi dari mulai tingkatan gen atau tingkatan terendah hingga tingkatan ekosistem atau tingkatan yang tertinggi. Dari 9 gambar ini mencakup 3 tingkatan, yaitu ada tingkatan gen, tingkatan spesies, dan juga tingkatan ekosistem. Coba teman-teman, dari 9 gambar ini, mana sih yang termasuk ke dalam tingkatan keanekaragaman gen? Coba ada yang bisa nyebutin nggak? Gambar mana, yang mana, terus yang di bagian mana? Coba. Itu. Ayam. Oke, ini ada virus Akiva dari Seman 1 Barigan. Ayam kenapa ini? Masuk ke dalam tingkatan mana? Gen. Tingkatan gen, betul sekali. Jadi di atas, di gambar paling atas, 3 gambar paling atas itu ada gambar spesies ayam. Dari fisiknya, dari morfologinya, memiliki perbedaan satu sama lain. Walaupun mereka masih satu spesies, yaitu ayam, atau nama ilmiahnya itu ada Gallus domesticus. Di sebelah kiri pojok atas itu ada ayam kampung. Mungkin teman-teman bisa menyebutnya dengan ayam jago yang biasanya kalau pagi-pagi itu berbunyi gitu ya. Lalu yang di tengah itu ada ayam yang bentuknya sangat kerdil, mungil, atau teman-teman bisa menyebutkan dengan ayam kate ya. Kalau di daerah teman-teman mungkin ada yang berbeda. Yang terakhir yang berwarna putih ini ayam konsumsi yang biasa digunakan sebagai ayam pedaging, ayam petelur, yaitu ada ayam broiler. Lalu untuk tingkatan keanekaragaman spesies itu berarti yang mana nih? Setelah tadi udah ayam bahas itu keanekaragaman tingkat gen. Orangutan. Oke, ada orangutan. Terus apa lagi? Kantung semar. Oke, betul. Lalu? Jamur. Oke, jadi bedanya sama tingkatan gen itu apa sih? Kalau keanekaragaman tingkatan spesies itu merupakan variasi spesies makhluk hidup yang memiliki perbedaan, yang perbedaan satu sama lain yang hidup pada wilayah tertentu. Jadi jelas berbeda sekali ya. Ini ada orangutan yang merupakan primata, terus ada tumbuhan, jelas berbeda sekali. Terus ada juga jamur. Jamur dan tumbuhan juga sangat berbeda dari morfologinya, terus sama perkembangan biakan dan lain sebagainya. Jadi sudah jelas bahwasannya keanekaragaman spesies adalah variasi spesies makhluk hidup yang berbeda-beda seperti itu, yang tinggal pada satu tempat tertentu. Lalu yang ketiga itu ada variasi keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Jadi sisa dari gambar ini yang merupakan ekosistem yaitu ada gambar di bawah, yang 3 paling bawah ini ada gambar apa aja kira-kira? Ekosistem Sawah, apa aja? Kali. Karena variasi berbeda. Karena jenis ekonomi dalam suatu wilayah atau seluruh dunia itu yang meliputi ekosistem darat dan perairan. Karena sawah dan sungai ini termasuk ekosistem darat dan perairan. Oke, betul sekali tadi jawaban dari Muhammad Nafil. Bahwasanya di sini ada keanekaragaman ekosistem. Apa sih? Kok bisa ada sawah, ada sungai, terus ini ada hutan. Jadi keanekaragaman ekosistem ini merupakan variasi habitat dari tempat tinggal para spesies tadi yang saling bahu-membahu hidup berdampingan pada ekosistem tersebut. Jadi di sini ekosistem itu merupakan tingkatan tertinggi yang paling luas. Jadi ada di sawah tentu saja tidak hanya ada satu spesies atau satu jenis hewan. Entah di situ ada tumbuhan singkong, terus ada padi, terus ada apa sih hewannya di sana? Ada ular, ada tikus, ada berudu atau katak. Nah, di sungai juga banyak sekali
jenis-jenis baik itu tumbuhan maupun juga ada ikan-ikan, seperti itu teman-teman. Jadi keanekaragaman ekosistem itu merupakan variasi habitat tempat tinggal dari makhluk hidup, serta di dalamnya terjadi proses hubungan antara faktor hubungan antara abiotik dan juga biotik, seperti itu. Mungkin selanjutnya kawan. Lalu di sini manfaat adalah jasa penyediaan atau provisioning service, di mana keanekaragaman hayati itu bisa menjadi sumber bahan pakan bagi manusia atau hewan, lalu bisa menjadi sumber obat-obatan, bahan baku tekstil industri, lalu ketersediaan air. Selanjutnya ada jasa pengaturan atau regulating service, di mana keanekaragaman hayati ini berpengaruh terhadap perubahan iklim, berpengaruh terhadap pengendalian penyakit, berperan dalam penyerbukan bunga, pengelolaan limbah, serta regulasi bencana alam. Lalu yang ketiga adalah sebagai jasa pendukung atau supporting service, di mana keanekaragaman hayati berperan pada saat siklus fotosintesis pada tumbuhan, lalu siklus nutrisi pada rantai makanan, dan juga pembentukan unsur hara pada tanah oleh beberapa bakteri. Oke, selanjutnya ada jasa budaya atau cultural service, di mana keanekaragaman hayati berperan sebagai tempat penelitian dan pendidikan, terus tempat rekreasi dan ekowisata, lalu menginspirasi mengenai estetika dan juga spiritual. Seperti itu teman-teman. Mungkin selanjutnya nah, di sini saya menampilkan ada dua gambar. Yang sebelah kiri sama sebelah kanan bisa dilihat ya, ada cahaya-cahaya berwarna kuning. Itu kira-kira apa sih? Kok ada dua gambar? Ada yang tahu nggak itu gambar apa? Kunang-kunang, Kak. Apa? Ya, kunang-kunang ya. Udah ditulisin apa? Oke. Baik, di sini saya mau nanya nih. Di tempat kalian, kan kalian ini dari ujung Jawa Barat sampai ujung Jawa Timur. Kira-kira di tempat kalian masih ada nggak sih kunang-kunang? Apakah masih banyak atau udah nggak ditemuin kalau di sekitar rumah? Kalau dari tempatku Surabaya, itu udah nggak ketemu lagi Kak. Soalnya kunang-kunang kan suka tempat lembab seperti sawah, hutan, dan semak-semak. Nah di Surabaya ini jarang ditemukan seperti sawah gitu. Kebanyakan kayak mall gitu kan. Itu. Terima kasih. Oke, ini kalau di Surabaya udah jarang nih ditemuin. Kalau di daerah lain, apakah masih ada banyak ditemui? Coba dari daerah mana lagi nih? Tempat saya udah jarang juga, Kak. Padahal saya tuh tinggalnya lumayan di desa gitu. Di wilayah Ponorogo. Terus di mana rumahnya ini? Ponorogo, Kak. Oh, di Ponorogo, Jawa Timur. Oke. Jadi keberadaan kunang-kunang di sekitar kita itu sudah mulai jarang dijumpai ya teman-teman. Betul tadi tadi peserta Muhammad Nabil bilang katanya di Surabaya udah nggak ada karena udah banyak didirikan mall terus juga. Kira-kira berarti penyebab utama dari hilangnya kunang-kunang di sekitar kita itu apa sih? Kalau menurut saya itu kerusakan habitat sih Kak. Kenapa? Kalau menurut saya itu kerusakan habitat dari lingkungan saya sih. Gitu. Terima kasih. Betul sekali. Jawaban dari Muhammad Nabil bahwasannya kunang-kunang itu sangat sensitif
dia itu sangat pilih banget habitatnya, tempat tinggalnya. Jadi ketika habitat atau tempat tinggalnya yang dihuni itu kok dirasa sudah tidak sesuai, seperti tadi kelembapannya sudah turun, sudah tidak lembab lagi, terus sudah banyak penggunaan bahan-bahan kimia, lalu cahaya juga semakin banyak atau polusi cahaya, ini menyebabkan keberadaan kunang-kuna akan semakin menghilang dari sekitaran kita seperti itu. Petani sekarang juga menggunakan berbagai bahan kimia untuk pestisida, insektisida. Tentunya ini bakal berpengaruh untuk keberadaan kunang-kuna. Untuk di Jogja sendiri juga kunang-kunang sudah jarang sekali ditemukan. Ada kunang-kunang itu biasanya di daerah pegunungan yang mungkin keberadaan ekosistemnya itu masih alami, terus ketersediaan makanan juga masih cukup, terus lahannya juga masih banyak kayak gitu. Kalau udah di kota mungkin bakal tidak ditemukan karena tadi habitatnya sangat sensitif. Jadi ketika sudah dirasa tidak nyaman, kunang-kunang akan pindah atau bahkan bisa mengalami kepunahan. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya nah, di sini ada 2 gambar lagi nih. Yang sebelah kiri ada harimau Jawa, yang sebelah kanan ada primata tarsius. Oke, apa sih yang kalian ketahui tentang kedua gambar ini? Kira-kira. Terancam punah. Oke, bagus. Jawabannya terancam punah. Ada lagi? Oke, betul. Tadi jawaban dari Adi Guna bahwasannya kedua gambar ini merupakan salah satu contoh hewan yang sebetulnya kalau harimau sudah dikatakan punah, tetapi kalau primata yang tarsius ini terancam, jadi belum punah keseluruhan. Jadi ada harimau Jawa. Teman-teman mungkin pernah membaca kenapa sih kok harimau Jawa sudah nggak ada lagi di habitat alami di hutan-hutan Jawa itu sudah habis. Nah, tadi hampir sama seperti kunang-kunang. Keberadaan dari harimau ini tergusur oleh alih fungsi lahan. Yang dahulunya adalah hutan, terus sekarang ditebang jadi villa atau dibuat menjadi mall dan lain-lain. Jadi keberadaan harimau itu terancam atau punah gara-gara ada alih fungsi lahan. Selain itu pada zaman kolonial Belanda itu harimau itu digunakan sebagai hewan pertunjukan pada tradisi rampokan macan di mana harimau ini dijadikan sebagai hewan yang diadukan dengan kerbau atau bahkan diadukan dengan manusia yang memakai senjata berupa tombak. Jadi tentunya pada zaman kolonial Belanda, perburuan harimau Jawa ini sangat masif sehingga keberadaannya sampai sekarang sudah tidak berbekas lagi. Tetapi beberapa tahun belakangan terdapat penemuan yaitu ada rambut dari harimau Jawa yang ditemukan di daerah Jawa Barat. Tapi ini masih dalam penelitian apakah benar itu keberadaan harimau Jawa masih tersedia maupun tidak. Lalu untuk tarsius, kenapa sih kok tarsius itu hampir mengalami kepunahan atau terancam punah? Kira-kira ada yang tahu nggak? Apakah sama nih kayak harimau dijadiin bahan pertunjukan atau gimana? Ada yang tahu nggak? Kalau dari apa? Oke. Yang saya baca hari ini buku itu terancam punah karena deforestasi, penebangan hutan secara liar, terus perburuan dan perdagangan hewan liar gitu. Jadinya kebanyakan dari manusia ini itu menjual hewan ini untuk perdagangan hewan liar gitu. Terima kasih.
Ya, betul sekali tadi jawabannya dari Muhammad Nabil, bahwasannya primata tarsius ini itu terancam punah karena beberapa hal. Yang pertama tadi ada fragmentasi habitat atau hilangnya habitat karena ada pembukaan lahan, itu baik itu buat lahan pertanian, perkebunan ataupun lahan tambang. Lalu yang kedua, masifnya perdagangan hewan karena bentuknya tarsius itu bentuknya kecil ya teman-teman, sekitar jari manusia kecil, mungkin karena bentuknya unik, terus dianggap bisa menjadi hewan peliharaan. Jadi banyak perburuan dan dijadikan hewan peliharaan seperti itu. Lalu ternyata itu reproduksi dari tarsius itu sangat sedikit. Jadi setiap 2 tahun sekali, tarsius itu hanya melahirkan 1 atau seekor anak tarsius. Jadi untuk berkembang biak lebih cepat itu tidak bisa. Jadi sehingga perkembangan populasinya di alam itu tidak terlalu pesat seperti itu. Lalu yang terakhir itu lemahnya perlindungan hukum dan juga hukum konservasi yang ada di Indonesia itu sendiri. Jadi perdagangan, perburuan itu masih banyak sekali dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya apa sih lalu dampak kepunahan dari keanekaragaman hayati? Yang pertama itu ada penurunan kualitas lingkungan karena adanya polusi, pestisida, dan juga kerusakan habitat menyebabkan ekosistem seperti sungai menjadi sarang racun dan juga tanah yang jadi kurang subur. Hal ini mempengaruhi seluruh rantai makanan dari produsen hingga nanti dekomposer seperti itu. Lalu yang kedua adanya dampak kepunahan selanjutnya yaitu keseimbangan lingkungan menjadi terganggu. Oke, terus karena kepunahan ini yang terjadi karena deforestasi dan juga konversi lahan menyebabkan hilangnya habitat alami sehingga spesies kehilangan tempat tinggal, terus kehilangan makanan, terus tempat berkembang biak yang mempercepat kepunahan seperti itu. Lalu dampak yang terakhir itu dampak sosial dan juga ekonomi. Hilangnya keanekaragaman hayati mengancam sumber pendapatan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam seperti perikanan, terus ada petani madu yang memang menyadap madunya di hutan, lalu ada dari nelayan, yaitu ketika pemutihan terumbu karang yang mengurangi pendapatan dari nelayan lokal tersebut. Dan seperti itu. Selanjutnya, lalu peranan apa aja sih kita sebagai pelajar, terus sebagai mahasiswa dalam menyelamatkan atau menggiatkan aksi konservasi? Ini ada beberapa contohnya. Yang pertama ada mengurangi dan memilah-milah sampah. Teman-teman bisa mengadakan kampanye ini untuk pengurangan penggunaan plastik yang sekali pakai, lalu mengedukasi teman-temannya tentang dampak apa aja, dampak negatif terkait plastik, lalu mengumpulkan dan juga memilah sampah plastik untuk didaur ulang. Lalu mengembangkan sikap peduli lingkungan dengan cara penanaman pohon, ikut melakukan kegiatan penanaman pohon, penghijauan. Nah, kegiatan seperti ini itu biasanya dilakukan di sekolah ataupun di sektor publik. Lalu kita juga bisa mengadakan pembuatan taman di sekolah, meningkatkan kualitas udara dengan memperbaiki ekosistemnya dan menjadi sarana belajar tentang keberagaman hayati. Lalu ada edukasi dan kampanye peduli lingkungan. Kegiatannya itu seperti seminar, terus ada karya, terus ada edukasi tentang pentingnya konservasi alam dan juga air, termasuk melibatkan teman-teman atau siswa dalam program-program. Contohnya ada program Green Youth Movement yang mengajarkan kepedulian dan juga aksi nyata konservasi. Lalu
Yang terakhir ada menerapkan reuse, dan juga recycle, di mana pengelolaan sampah dan energi melakukan pengelolaan sampah anorganik, dipilah-pilah seperti itu, lalu ada bisa dijadikan sebagai kerajinan dari bahan daur ulang sebagai bagian dari praktik pelestarian lingkungan di sekolah. Mungkin seperti itu aja. Selanjutnya, oke. Sekian sedikit materi dari saya. Mungkin setelah ini ada diskusi yang akan dipandu oleh Kak Salma. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selanjutnya saya kembalikan ke Kak Salma. Terima kasih. Oke, terima kasih pemateriannya, Kak Fatma. Oke, setelah mendengarkan nih dan mengamati dari pemateriannya Mbak Fatma, ada dari teman-teman yang mau bertanya nggak? Kalau ada bisa raise hand ya, dan open mic. Ada yang bingung nggak tadi atau misal penasaran nih tentang sesuatu, tentang keanekaragaman yang di sekitar kalian gitu. Bisa aja tanya ke Kak Fatma. Ya, boleh nanti kita diskusi sama aja. Mungkin dari teman-teman ada pendapat atau dari teman-teman panitia juga mau memberikan pendapat atau seperti apa, boleh sekali. Ini sesi diskusinya santai aja teman-teman. Sebelum nanti kita bakal membahas terkait teknik-teknik perlombaan gitu. Halo Kak, aku mau izin bertanya nih sedikit aja. Oh iya, boleh Pak Irus. Kan tadi kan kayak dijelaskan tuh manfaat dari keanekaragaman hayati itu kan bisa buat ekowisata. Nah, kan biasanya kalau misal alam buat wisata itu kan biasanya tuh dalam jangka yang panjang itu bisa membuat lingkungan rusak. Nah, kira-kira apa aja sih yang bisa dilakukan untuk pengelola ekowisata itu biar tempatnya itu enggak cepat rusak gitu, khususnya tuh di tempat wisata yang di desa-desa, yang kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sekitar maupun pengelolanya yang mudah diterapkan di tempat wisata di desa yang banyak masyarakat itu sebagian belum tahu tentang menjaga kelestarian lingkungan, seperti itu. Oke, mantap banget nih pertanyaannya. Nih, gimana sih cara mengelola ekowisata biar wisata alamnya tuh enggak rusak gitu pada akhirnya, gitu ya? Oke, Kak Fatma Iya, mungkin Kak. mau langsung dijawab atau mungkin ada yang mau bertanya lagi? Oke, langsung dijawab aja gimana, Kak Fatma? Oke, baik. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari, ini namanya siapa? Yang bertanya Pak? Virus. Virus, oke Kak Virus. Betul sekali, kebanyakan itu ekowisata desa itu hanya bertahan sebentar, karena kita tahu sendiri masyarakat kita itu masih kurang pemahaman terkait keanekaragaman hayati ataupun kelangsungan atau konservasi seperti itu. Jadi itu biasanya untuk ekowisata yang memang sudah dibuat ekoturism atau memang khusus untuk di dalamnya itu ada keanekaragaman atau di dalamnya menyajikan sebuah keindahan alam, biasanya yang cepat rusak itu tidak memperlakukan beberapa hal. Jadi itu ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan untuk tetap ekowisata itu tetap berkelanjutan seperti itu. Yang pertama itu adanya pemahaman dari masyarakat sekitar. Jadi ketika masyarakat sekitar mengetahui bahwasanya keanekaragaman hayati itu penting atau
memang harus dijaga, mereka tidak bakal semena-mena atau menghabiskan ekosistem itu secara langsung. Jadi masyarakat tuh diberi pengetahuan awal bahwasannya keanekaragaman itu penting. Jadi mereka tahu, oh berarti adanya kupu-kupu atau serangga-serangga yang berterbangan, lagi capung atau serangga kupu-kupu itu jangan ditangkepin atau kita jaga sama-sama seperti itu. Jadi adanya perencanaan atau pengelolaan dari masyarakat dan juga pemerintah desa atau pemerintah pengelola dari ekowisata tersebut. Lalu kan tadi udah ada edukasi ke masyarakat, edukasi ke pengelola bahwasannya apa yang ada di dalam ekowisata tersebut itu memang harus dilakukan secara bersama-sama atau secara berkelanjutan untuk tidak memanfaatkan secara secara terus-menerus. Jadi selain kita memakai, misal contohnya saja, misal ada ekowisata yang tentunya bakal menjadi hadiah dari lomba keanekaragaman hayati, yaitu ada salah satu desa di daerah Kulon Progo, itu ada Desa Purwosari. Di sana menyajikan ekowisata berupa desa dengan keberagaman spesies ekosistem, baik itu ada burung, lalu ada kupu-kupu, dan masih banyak sekali. Di sana masyarakat desanya diberikan pengetahuan oleh beberapa pengelola dari ekowisata Desa Purwosari, sehingga tuh tahu, oh berarti adanya burung, kita jangan ditangkap ini, jangan kita tangkap terus kita masukin ke kandang. Kalau seperti itu, kemungkinan ekowisata itu bakal berhenti dalam 5 tahun atau 2 tahun ya, karena habis diburu oleh masyarakat desa yang nggak tahu. Kalau misal pengelolanya ngasih tahu, ngasih edukasi, jadi sama-sama saling menjaga kayak gitu. Lalu mungkin seperti itu sih jawabannya. Adanya edukasi kepada masyarakat dan juga pengelola terkait pentingnya keanekaragaman hayati, sehingga keanekaragaman hayati di situ tetap lestari sampai kapanpun. Jadi tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, habis itu wisatanya udah bubar seperti itu, teman-teman. Mungkin kayak gitu Kak Salma. Untuk virus, apakah mungkin bisa dipahami atau masih kurang? Iya Kak, bisa. Terima kasih penjelasannya. Oke, sama-sama. Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke, Oke, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan ya untuk sesi materi dan diskusinya. Terima kasih kepada Kak Fatma yang sudah memaparkan materi dan juga menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Sama-sama Kak Terus, Salma. ya, oke, selanjutnya kita akan memasuki inti acara, yaitu pembacaan juknis perlombaan. Nah, untuk pembacaan ini nanti akan dibacakan secara bertahap, yaitu yang pertama dari juknis LKTI, kemudian juknis lomba konten video, dan yang terakhir juknis lomba poster. Nanti untuk setiap sesi pembacaan juknis akan ada sesi tanya jawabnya masing-masing. Oke. Oke, mungkin bisa di share screen untuk guidebooknya, Kak.
Oke, kita mulai untuk juknisnya mungkin bisa turun lagi, Kak, di bagian yang lomba karya tulis ilmiah. Oke, untuk yang pertama, lomba karya tulis ilmiah atau LKTI. Di sini untuk karyanya itu diharapkan bisa memenuhi beberapa sifat tulisan. Yang pertama ada kreatif, inovatif, dan sesuai dengan tema. Jadi penulisan karya ini bersifat studi literatur yang berisikan gagasan kreatif dan inovatif yang menyesuaikan dengan tema dan subtema yang telah ditentukan. Kemudian karya tulis berisi inovasi gagasan yang baru dan belum pernah ada sebelumnya, namun memiliki landasan teori yang jelas. Yang kedua yaitu orisinalitas. Jadi karya tulis itu harus bersifat orisinal, merupakan karya ciptaan sendiri yang tidak menjiplak, tidak mengambil milik orang lain, dan belum pernah diikutsertakan dalam ajang perlombaan serupa. Kemudian keaslian gagasan dalam menciptakan inovasi. Kemudian karya merupakan inovasi terbaru yang belum pernah dipublikasikan dan dipraktikkan sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu implementasi. Nah, untuk yang pertama itu ada tingkat implementasi karya. Yang kedua, manfaat yang diberikan dari gagasan dalam karya untuk masyarakat luas. Untuk yang sifat yang keempat, yaitu ada tata bahasa. Jadi, karya menggunakan bahasa Indonesia yang baku dengan tata bahasa dan ejaan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Kemudian, menggunakan kalimat efektif yang sesuai dengan kaidah bahasa baik ejaan maupun tanda bacanya. Yang kelima yaitu logis dan sistematis. Nah, karya tulis ini disusun secara sistematis dan runtut sesuai dengan ketentuannya. Kemudian karya tulis memuat poin-poin yang disesuaikan dengan ketentuan. Kemudian karya tulis bersifat objektif, tidak mengandung unsur sara, dan didukung oleh fakta yang aktual. Next. Kemudian untuk sistematika penulisan, untuk sistematika ini nanti ada sedikit perubahan ya teman-teman. Untuk yang pertama, ada penulisan abstrak. Untuk ketentuannya, abstrak ditulis maksimal 1 halaman yang mencerminkan keseluruhan isi karya ilmiah, mencakup tujuan, metode, dan hasil. Kemudian, judul abstrak itu diketik dengan ketentuan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran huruf 12. Kemudian penulisan isi abstrak dilakukan di kertas ukuran A4 dengan ketentuan jenis hurufnya Times New Roman, ukuran 11, spasi 1,15, serta margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, dan bawah 3 cm. Untuk abstrak ini ditulis sebanyak 200-300 kata dalam satu paragraf saja. Kemudian bagian atas abstrak memuat judul karya tulis. Jadi judulnya diketik dengan ukuran huruf 16, jenis huruf Times New Roman. Kemudian ada nama-nama penulis atau autor, ada asal instansi, dan email masing-masing autor yang diketik dengan ukuran huruf 12 dengan jenis huruf Times New Roman. Kemudian di bagian bawah abstrak nanti diketik 3-5 kata kunci ya dari karya tulis ilmiah yang kalian buat. Kemudian penulisan kata kunci nanti dicetak miring atau italik. Lalu abstrak diketik dengan alignment rata kanan dan kiri atau justified. Kemudian abstrak disediakan dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia yang baku dengan tata bahasa dan ejaan yang sesuai dengan PUEB. Lanjut.
penulisan full paper. Untuk bagian awal ada halaman judul. Ketentuannya yaitu judul diketik dengan huruf besar, ekspresif, menggambarkan seluruh isi, dan tidak memiliki peluang untuk penafsiran ganda. Kemudian disertakan juga gambar logo masing-masing asal instansi penulis dan di alignment rata tengah atau center. Kemudian ditulis juga nama penulis dan juga nomor induk siswa. Kemudian disertakan nama instansi dan tahun pembuatan karya tulis ilmiah. Kemudian halaman judul diketik dengan ketentuan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 16 dan spasi 1,15. Kemudian ada juga lembar orisinalitas. Jadi lembar orisinalitas ini berisi pernyataan yang menunjukkan bahwa karya tulis ilmiah yang diajukan belum pernah menjadi juara di ajang kompetisi serupa. Nah, untuk lembarnya sudah panitia siapkan. Nanti lembar pernyataannya ditandatangani oleh ketua disertai materai 10.000 ya teman-teman. Dan untuk formatnya bisa dilihat dan di-download pada link yang tertera di guidebook. Oke, kemudian bagian selanjutnya itu ada kata pengantar, kemudian ada daftar isi, selanjutnya ada daftar gambar, yang ini opsional ya, menyesuaikan paper teman-teman apakah nanti akan ada gambar yang dimasukkan dalam papernya. Kemudian ada daftar tabel, ini juga opsional. Kemudian yang terakhir ada abstrak. Oke, untuk bagian inti. Ini ada 3 bab dulu. Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Untuk latar belakang ini mengangkat masalah yang ada di paper teman-teman. Nah, kemudian seberapa penting sih permasalahan tersebut, kemudian makna-makna dan fakta-fakta unik masalah yang diangkat sehingga harus ditelaah. Nah, latar belakang ini lebih baik didukung oleh informasi dan data-data yang terpercaya. Kemudian rumusan masalah berisi uraian singkat tentang identifikasi masalah yang diangkat. Untuk tujuan penulisan nanti diuraikan dengan jelas. Kemudian manfaat dari penulisan karya ini diuraikan dengan jelas juga. Kemudian bab 2 ada kajian teori ya. Untuk kajian teori ini memuat teori-teori pendukung dari penulisan karya yang dilombakan dan berasal dari sumber yang terpercaya. Jadi untuk paper ini tetap akan ada kajian teorinya ya teman-teman. Kemudian bab 3 metode penelitian. Bab ini berisi tentang metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data atau informasi, pengelolaan data atau informasi, dan kerangka berpikir. Next. Kemudian ada bab 4, hasil dan pembahasan. Pada bab 4 ini berisi uraian hasil penelitian, baik penelitian langsung maupun studi literatur, serta berisi pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah dan juga tujuan. Dan bab 5 ada penutup. Bagian penutup berisi kesimpulan dan saran yang direkomendasikan. Kemudian kesimpulan harus konsisten berdasarkan analisis permasalahan dan tujuan. Saran nanti disampaikan berupa kemungkinan atau prediksi transfer gagasan dan adopsi ide yang diusulkan. Kemudian bagian akhir ini ada daftar pustaka yang ditulis dengan format apa style. Nanti teman-teman kalau yang belum tahu tentang format ini bisa Google dulu ya. Dan yang kedua, lampiran nanti berisi data pendukung seperti foto atau dokumentasi dan lain-lainnya. Kemudian persyaratan penulisan. Jadi paper karya tulis ilmiah ini yang dikirim harus memenuhi ketentuan dan syarat sebagai berikut. Yang pertama, naskah karya ditulis maksimal 20 halaman. Kemudian jumlah halaman yang dimaksud dimulai dari abstrak, bab 1 hingga bab 4,
penutup, serta daftar pustaka. Nah, paper yang tidak sesuai dengan jumlah halaman akan mempengaruhi nilai. Dan yang kedua, yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baku dengan tata bahasa dan ejaan sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Kalimat yang digunakan harus efektif dan memperhatikan tanda bacanya. Kemudian juga menggunakan istilah yang mudah dimengerti dan tidak menggunakan singkatan seperti TDK, TSB, DLL, YG, DGN, SBB. Kemudian, naskah paper diketik dengan ketentuan ukuran kertas A4, jenis huruf Times New Roman, ukuran huruf 12, spasi 1,15, dengan margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, dan bawah 3 cm. Untuk judul pada naskah paper, seperti lembar pengesahan, lembar pernyataan, kata pengantar, daftar isi, dan lain-lain, nanti diketik dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 14, spasi 1,15, dan diketik dengan huruf kapital. Kemudian pembentukan paragraf memakai sistem indentasi atau first line dan alignment paragraf tata kanan kiri atau justified. Kemudian penulisan nomor halaman diletakkan pada bagian bawah tengah menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya, dan dimulai dari bagian bab 1 sampai bagian akhir. Nah, bagian awal seperti lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan abstrak diberi nomor halaman di bagian tengah bawah menggunakan angka Romawi kecil seperti pada guidebook. Kemudian untuk mekanisme pengiriman karya, yang pertama, peserta dapat mengunduh buku panduan Festival Kehati 2025 sebagai pedoman penulisan melalui tautan yang telah dikirimkan oleh panitia. Kemudian, ketua tim mengirimkan karya tulis ilmiah dalam bentuk soft file dengan format PDF melalui link yang disediakan dengan format berikut. Ini contohnya, nama ketua, kemudian underscore asal sekolah, underscore 4 kata awal judul karya tulis. Ini contohnya, misal Siska Wulan, underscore SMA Pamungkas, underscore Harmoni Alam dan Manusia. Untuk link pengumpulan karya LKTI, seperti yang tertera pada guidebook ya. Nah, untuk 6 tim dengan karya terbaik akan menerima tautan untuk masuk ke grup WhatsApp finalis Festival Kehati 2025. Dan 6 tim terbaik itu akan presentasi ke UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 7 Agustus 2025. Nah, untuk pengumuman 6 tim terbaik akan diumumkan di grup dan juga di Instagram. Untuk kriteria penilaian dari LKTI ini, nilai maksimalnya adalah 100, rinciannya kualitas isi ini 40%, kesesuaian penulisan dengan tema dan aturan penulisan KTI 30%, kemudian originalitas 30%. Dan untuk penghargaan bisa dilihat di layar Zoom, ada juara 1, 2, 3, kemudian ada juara harapan 1, 2, dan 3 juga. Dan next. Nah, kemudian, oke, itu untuk juknis lomba karya tulis ilmiah. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Apakah sudah jelas semuanya? Teman-teman yang ikut lomba karya tulis ilmiah, sekali lagi apakah ada yang masih dibingungkan dan ingin ditanyakan?
Sudah. Oke, sudah jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, ini saya lanjutkan ke juknis yang selanjutnya. Selanjutnya ada juknis lomba konten video. Untuk tema lomba, yang pertama ada 1000 aksi di balik layar konservasi. Tema yang kedua, bumi kita, tanggung jawab kita. Yang ketiga, biodiversitas di sekitar kita. Untuk syarat dan ketentuan, peserta lomba adalah pelajar tingkat SMA, SMK, MA sederajat se-Pulau Jawa. Kemudian peserta harus memiliki kartu pelajar yang masih berlaku. Peserta merupakan tim yang terdiri dari 2 sampai 3 orang. Setiap sekolah boleh mengirimkan karya video lebih dari 1 video per tim. Kemudian karya konten video aksi konservasi merupakan karya orisinal yang belum pernah diikutsertakan dalam lomba sejenis. Dibuktikan dengan mengisi lembar orisinalitas melalui link berikut. Kemudian tidak menggunakan musik dengan hak cipta yang dilarang oleh Instagram. Kemudian karya konten video tidak mengandung unsur sara, pornografi, dan juga politik. Kemudian durasi konten video minimal 1 menit dan maksimal 3 menit. Next. Untuk alur pendaftaran ini semuanya sudah mendaftar ya, jadi tidak perlu dipaparkan. Kemudian mekanisme pengiriman karya. Yang pertama, peserta mengunduh buku panduan Festival Kehati 2025 sebagai pedoman pembuatan konten video. Kemudian, yang kedua, ketua tim mengirimkan karya konten video dalam bentuk MP4 melalui link yang disediakan dengan format berikut. Jadi nama ketua _asal sekolah _judul video. Contohnya, Siskaulan _SMA Pamungkas _konservasi desa wisata Cacaban. Kemudian yang ketiga, peserta mengupload karya video di Instagram pribadi dengan tag Festival Kehati 2025, akun Biolaska, dan akun Burung Indonesia. Jadi 3 akun itu ya yang di tag ya teman-teman. Kemudian menggunakan tagar Festival Kehati 2025, tagar Biolaska, tagar Burung Indonesia, dan tagar Harmoni Alam dan Manusia. Kemudian yang kelima, link pengumpulan konten video dapat dilihat di guidebook. Kemudian 6 tim dengan karya terbaik akan menerima tautan untuk masuk ke grup WhatsApp finalis Festival Kehati 2025 yang nantinya akan diumumkan di grup WhatsApp dan juga Instagram. Kemudian 6 tim terbaik nanti akan presentasi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 7 Agustus 2025. Next. Untuk kriteria penilaian lomba konten video, yang pertama ada kesesuaian tema. Ini bobot nilainya 25%. Kemudian ide dan pesan yang disampaikan, bobotnya 30%. Orisinal cerita itu bobotnya 15%. Kemudian teknik pengambilan gambar dan editing, bobotnya 25%. Dan jumlah like, bobotnya 5%. Nah, untuk penghargaannya bisa dilihat di layar, sama seperti yang LKTI ada juara 1, 2, 3, dan juara harapan. Next. Oke, untuk lomba video ini apakah ada yang mau ditanyakan? Saya Kak mau bertanya. Oke, boleh. Untuk saya itu ada 2 pertanyaan nih, Kak apa Kak? Oh iya, boleh, boleh. Yang pertama itu untuk rasio konten video itu memakai rasio landscape atau portrait ya Kak? Dan yang pertanyaan yang kedua, untuk penguploadan video, yang mengupload itu semua anggota atau ketua aja ya? Gitu, terima kasih. Oke. Bertanya juga, Kak. Oh iya, boleh. Untuk tadi untuk penguploadan orisinal karyanya itu diupload di mana ya?
untuk lembar orisinal. Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi? Mungkin ini saya jawab dulu ya. Untuk pertanyaan pertama dari Muhammad Nabil, untuk rasio videonya itu adalah rasio potret ya, 6:19. Kemudian untuk yang upload di Instagram nanti semua anggotanya upload ya. Jadi semuanya upload dan mengetag akun yang sudah disebutkan dengan takar yang sudah disebutkan tadi. Apakah sudah Baik, jelas? sudah jelas. Terima kasih atas informasinya dan jawabannya. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga tadi, lembar originalitas nanti dikumpulkan di link pengumpulan karya ya. Nanti di-up saja di sana. Baik, Kak. Terima kasih. Ini sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi tentang lomba konten video? Kak, mohon maaf. Tadi rasionya berapa ya, Kak? Lupa aku. Maaf banget. Rasionya, ya nggak apa-apa, 6:19. Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oh ya, untuk informasi aja, nanti semua karya dikumpulkan mulai tanggal 15 sampai 22 Juli 2025 ya. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, dilanjut dengan juknis lomba poster. Untuk lomba poster ini, bentar, ini ada pertanyaan di kolom chat. Upload videonya di Instagram ya, Kak? Apakah bisa pakai fitur kolaborasi? Jadi ketua bisa upload berkolaborasi dengan anggota. Untuk videonya di-up di Instagram ya. Semua anggota ikut mengupload videonya ya. Untuk orisinalitas karyanya, apakah harus menggunakan materai juga untuk tanda tangan? Lembar originalitasnya tadi, ya menggunakan materai. 10.000. Untuk yang kolaborasi, nanti bisa pakai fitur kolaborasi. Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Dan ini untuk yang bertanya, Kak, untuk resolusi videonya berapa? Ini udah langsung dijawab sama panitia ya. Jadi resolusinya itu bisa 1080 FHD. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Lanjut, yang ketiga ada juknis lomba desain poster. Untuk tema lombanya, yang pertama ada kearifan lokal dalam konservasi keanekaragaman hayati. Yang kedua, tradisi lokal dalam praktik budidaya berkelanjutan. Yang ketiga, hutan dan laut sebagai sumber kehidupan penopang pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, menjaga keseimbangan alam melalui pendidikan dan kesadaran lingkungan. Untuk syarat dan ketentuan, peserta lomba adalah pelajar tingkat SMA, SMK, MA sederajat sepulau Jawa, dibuktikan dengan kartu pelajar yang masih berlaku. Dan peserta adalah perorangan atau individu, dan setiap sekolah dapat mengirimkan lebih dari satu peserta lomba poster.
Kemudian setiap poster yang dikirimkan menjadi hak milik panitia. Poster merupakan hasil karya sendiri, bukan hasil karya orang lain atau meniru karya orang lain. Kemudian karya poster belum pernah dipublikasikan atau diikutsertakan pada lomba-lomba sejenis, dibuktikan dengan mengisi lembar orisinalitas pada link berikut. Kemudian poster menggunakan ukuran kertas A3, format poster dalam bentuk JPG dan PDF soft file. Jadi dua format itu yang dikumpulkan nanti. Kemudian peserta lomba harus melampirkan secara tertulis tentang judul dan ringkasan isi poster. Akhir jika peserta diindikasikan melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka peserta akan didiskualifikasi. Next, alur pendaftaran ini skip saja. Kemudian mekanisme pengiriman karya. Pertama, peserta mengunduh buku panduan Festival Kehati 2025 sebagai pedoman penulisan melalui tautan yang dikirimkan oleh panitia. Yang kedua, peserta mengirimkan poster dalam bentuk soft file dengan format JPG dan PDF melalui link yang disediakan dengan format berikut. Nama peserta underscore asal sekolah underscore judul poster. Kemudian link pengumpulan poster bisa dilihat di guidebook. 6 peserta dengan karya terbaik akan menerima tautan untuk masuk ke grup WhatsApp finalis. Dan yang 6 terbaik itu nantinya akan presentasi ke UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 7 Agustus 2025. Untuk kriteria penilaiannya, nilai maksimal poster adalah 100. Untuk bobotnya, kreativitas dan originalitas itu 30%, kesesuaian substansi dengan tema 20%, desain dan tata letak 20%, kualitas gambar dan warna 15%, dan pesan dan makna yang disampaikan itu 15%. Untuk penghargaannya bisa dilihat di layar. Oke, apakah ada yang mau bertanya tentang lomba poster? Halo Kak, izin bertanya. Ya, Untuk pengiriman poster dalam bentuk soft file, formatnya JPG dan PDF. Itu dua-duanya atau pilih salah satu, Kak? itu dua-duanya ya, Baik, JPG terima dan kasih. PDF. Oke. Oh ya, untuk nanti lembar originalitas semua kategori lomba pakai materai 10.000 ya, jadi tanda tangani oleh ketua atau pribadi berarti. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Kak, izin bertanya. Ya, Apa itu posternya itu bisa dalam bentuk infografis atau harus poster publik seperti itu? Terus ada pertanyaan lagi, itu tuh posternya ilustrasi atau bisa dalam bentuk menggabungkan beberapa elemen seperti aplikasi di Canva itu, memakai aplikasi Canva maksudnya. oh ya, untuk posternya itu jenisnya poster publik ya, jadi bukan infografis. Tahu kan perbedaannya? Iya, Kak. Dan untuk yang menggabungkan elemen itu boleh, jadi untuk pembuatan posternya itu boleh menggunakan aplikasi apapun. Jadi Canva boleh, Photoshop boleh. Seperti itu. Apakah ada yang kurang jelas? Ya, jadi hasil ilustrasi sendiri nanti akan mendapatkan nilai lebih ya, dibandingkan misal menggunakan elemen-elemen yang ada dari Canva. Seperti itu. Halo Kak, izin bertanya lagi. Ya,
Untuk lembar orisinalitas, kakak tadi bilang pakai materai. Iya. Apakah harus di-print lembar orisinalitasnya? Iya. Nanti di print, kemudian nanti ditempel dengan materai, kemudian nanti untuk pengumpulannya di scan. Baik, Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Kak, maaf izin bertanya lagi. Ya, boleh. Itu kan tadi kan format filenya ada JPG sama PDF. Nah, itu tuh ada maksimal ukuran filenya tidak? Terus satu lagi, Kak. Oh Di ya, dalam boleh. di dalam posternya mewajibkan ada logo tertentu tidak, Kak? Di posternya. Yang tadi itu sudah dijawab tadi di kolom chat. Berarti untuk maksimal ukuran tidak ada ya. Jadi bebas untuk ukurannya. Kemudian untuk logo, mungkin boleh misal mau mencantumkan logo sekolah itu boleh, tapi tidak wajib ya. Ini untuk adanya resolusi minimal. Oke, jadi untuk ukuran poster yang di-upload itu tidak ada maksimalnya. Tapi untuk resolusi ada minimal yaitu 300 dpi. Apakah sudah jelas? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Misal nanti kalian ada pertanyaan setelah ini bisa ditanyakan aja di grup WhatsApp. Oke. Oke, ini aku lanjut aja ya. Yang selanjutnya ada timeline kegiatan. Jadi kegiatan yang pertama itu pendaftaran gelombang 1 itu sudah eh, jadi 19 Juni sampai 29 Juni 2025 dan pendaftaran gelombang 2 juga sudah selesai yaitu 30 Juni sampai 10 Juli 2025. Untuk technical meetingnya sekarang online yaitu tanggal 11 Juli 2025. Kemudian untuk pengumpulan karya dimulai tanggal 15 Juli sampai 22 Juli 2025. Oke, dan untuk pendaftarannya ini akan ada extend atau perpanjangan dimulai dari hari ini sampai tanggal 15 Juli. Kemudian untuk penjurian karya tanggal 23 Juli sampai 30 Juli 2025. Dan untuk pengumuman finalis itu akan dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2025. Kemudian akan ada technical meeting finalis secara online pada tanggal 2 Agustus 2025. Kemudian presentasi karya offline di UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 7 Agustus 2025. Kemudian pada hari yang sama akan diselenggarakan juga seminar dan juga pengumuman pemenang secara offline di UIN Sunan Kalijaga. Kemudian untuk pemenang juara 1 akan ada field trip ke Desa Wisata Purwosari pada tanggal 8 Agustus sampai 9 Agustus 2025. Next.
Nah, mungkin sekian untuk pembacaan juknis. Apabila teman-teman ada yang eh, kepikiran pertanyaan nih, nanti bisa langsung aja tanya di grup WhatsApp ya. Oke. Oke, selanjutnya. Jadi kita telah melewati sesi Mas cuma sampai jam materi 9 kok. diskusi dan juga pembacaan juknis. Jadi sebelum penutupan kita foto bersama dulu ya. Untuk semua peserta dimohon untuk on kamera agar kita bisa berfoto bersama. Mungkin share screen-nya bisa ditutup dulu. Oke, ayo eh, bisa open cam semuanya. Untuk PDD, apakah sudah siap untuk dokumentasi? Sudah. Oke, sip. Ayo, yang lain yuk, on cam. Oke, ini aku hitung ya. 1, 2, 3. Ya, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, seluruh rangkaian Technical Meeting Festival Keanekaragaman Hayati 2025 telah selesai. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semuanya. Semoga semua informasi hari ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Oke, sampai jumpa di final lombanya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih semuanya.